Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga yang sedang menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Oke teman-teman, kali ini saya Aziza Fitrianingsih akan membahas materi kimia tentang hukum dasar kimia. Nah, pasti teman-teman sudah pada penasaran kan? Baiklah, langsung saja kita simak bersama-sama. Oke, kompetensi dasarnya adalah 3.10, menerapkan hukum-hukum dasar kimia, konsep massa molekul relatif, persamaan kimia, konsep mol dan kadar zat untuk menyelesaikan perhitungan kimia, serta 4.10, menganalisis data hasil percobaan menggunakan hukum-hukum dasar kimia kuantitatif. Nah, teman-teman, hukum dasar kimia yang akan kita bahas kali ini itu ada 5. Yang pertama, hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier. Yang kedua, hukum perbandingan tetap atau disebut juga dengan hukum Proust. Yang ketiga, hukum kelipatan berganda atau hukum John Dalton. Yang keempat, hukum perbandingan volume atau hukum Gay-Lussac. Dan yang terakhir ada hipotesis Avogadro. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan 2 hukum terlebih dahulu ya teman-teman semuanya. Jadi yang pertama ada hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier. Hukum Lavoisier menyatakan kekekalan massa pada suatu reaksi yang berbunyi dalam sistem tertutup, massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah tetap. Jadi sebelum dan sesudah reaksi itu massanya akan selalu sama atau bisa dikatakan sebagai massanya tetap. Dalam hal ini berarti suatu zat yang mengalami reaksi kimia tidak berubah massanya. Oleh karena itu, reaktan memiliki massa yang sama dengan produk yang dihasilkannya. Dan pada reaksi kimia itu juga terjadi perubahan warna, suhu, pembentukan gas, dan endapan. Jadi dalam suatu reaksi kimia sesuai dengan hukum kekekalan massa itu massanya tidak berubah dari reaktan menjadi produk yang dihasilkan. Tetapi pada reaksi kimianya itu terjadi perubahan warna, suhu, pembentukan gas, dan juga endapan. Nah, di sini ada contoh dari hasil percobaan 3,25 gram HgNO3 2 kali dan 3,32 gram Ki yang keduanya dilarutkan dalam air dan dicampurkan satu sama lain akan menghasilkan endapan berwarna orange yang merupakan endapan Hgi2 yang beratnya 4,55 gram. Sedangkan filtrat yang berupa larutan bening dipanaskan hingga semua pelarutnya terevaporasi dan didapatkan padatan putih yang merupakan padatan KNO3 yang apabila ditimbang ternyata massanya adalah 2,02 gram. Nah, dari percobaan tersebut kita analisis hasilnya. Jadi tadi dikatakan bahwa semula ada HgNO3 2 kali dengan massa 3,25 gram direaksikan dengan Ki yang memiliki massa 3,32 gram. Nah, artinya ini adalah massa reaktannya. Jadi massa reaktannya adalah massa dari HgNO3 2 kali ditambah dengan massa dari Ki yaitu sama dengan 6,57 gram. Nah, setelah reaksi dihasilkan Hgi2 yang massanya sama dengan 4,55 gram dan filtratnya yang telah menjadi padatan KNO3 sebesar 2,02 gram. Nah, di sini berarti massa produknya adalah massa Hgi2 dan massa KNO3 yang kalau dijumlahkan sama dengan 6,57 gram juga. Nah, sehingga dari hasil analisis ini kita dapat menyimpulkan bahwa ternyata pada percobaan tersebut massa reaktan dan massa produk adalah sama dan ini membuktikan bahwa terdapat
atau berlaku hukum kekekalan massa atau yang disebut juga dengan hukum Lavoisier. Ya, kalau tadi itu adalah contoh langsung dari hasil percobaan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam contoh soal yang berkaitan dengan hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier. Di sini saya punya contoh, besi bermassa 21 gram direaksikan dengan belerang sehingga membentuk 33 gram besi belerang. Nah, soalnya adalah tentukan massa dari belerang yang bereaksi. Nah, di sini bisa kita lihat penyelesaiannya. Jadi massa besinya itu adalah 21 gram, berarti kan besi direaksikan dengan belerang. Nah, menghasilkan besi belerang yang massanya 33 gram. Nah, hukum Lavoisier menyatakan bahwa massa zat sebelum dan setelah reaksi adalah sama, sehingga diperoleh 21 gram ditambah dengan X itu kan menghasilkan 33 gram. Nah, X di sini adalah massa belerangnya. Berarti untuk mencari X atau massa belerangnya itu sama dengan massa dari besi belerang dikurangi massa besi atau 33 gram dikurangi 21 gram. Sehingga didapatkan massa belerang yang bereaksi adalah 12 gram. Kemudian teman-teman semuanya, kalau tadi kita sudah membahas tentang hukum yang pertama, ada hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier, kita beranjak ke hukum yang kedua yaitu hukum perbandingan tetap atau hukum Proust. Hukum Proust menyatakan perbandingan massa pada reaksi yang berbunyi perbandingan massa unsur-unsur pembentuk suatu senyawa itu adalah selalu tetap. Suatu zat yang direaksikan akan selalu memiliki perbandingan yang sama untuk membentuk suatu senyawa. Contohnya, Fe2+ dengan S2- dalam membentuk FeS, perbandingan keduanya berturut-turut adalah 7:4. Jadi, dalam pembentukan FeS, apabila terdapat Fe sejumlah 7 gram, sudah pasti terdapat S sejumlah 4 gram. Jadi, mau berapapun yang direaksikan, itu perbandingannya akan selalu sama, yaitu 7:4. Nah, baiklah kita langsung masuk ke dalam contoh soal. Di sini terdapat senyawa karbon dioksida dibentuk dari unsur karbon, yaitu C, dan oksigen, yaitu O, dengan perbandingan massa karbon dan oksigen adalah 3:8. Kemudian, jika unsur karbon yang bereaksi itu sejumlah 1,5 gram, maka pertanyaannya adalah tentukan massa dari oksigen yang bereaksi dan massa karbon dioksida yang terbentuk. Sesuai dengan hukum perbandingan tetap atau hukum Proust yang berbunyi perbandingan massa unsur-unsur pembentuk suatu senyawa selalu tetap, maka dapat dilihat dari contoh soal tersebut bahwa berapapun yang direaksikan atau berapapun yang bereaksi, maka perbandingan massa dari karbon dan oksigen adalah selalu tetap, yaitu 3:8. Nah, dengan menggunakan hukum perbandingan antara unsur dan massa yang diketahui, maka dapat diperoleh untuk massa oksigen yang diperlukan, rumusnya menjadi 8/3 dikali 1,5 sehingga dihasilkan 4 gram. Kemudian untuk massa karbon dioksida yang terbentuk berarti 11 dibagi 3 dikalikan 1,5 sama dengan 5,5 gram. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa untuk mencari massa karbon dioksida yang terbentuk itu bisa menggunakan hukum yang pertama yang telah kita bahas tadi, yaitu hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier. Jadi hukum Lavoisier tadi menyatakan bahwa massa sebelum bereaksi dan sesudah reaksi adalah tetap atau sama. Nah, sehingga tadi bisa saja kita langsung menjumlahkan dari massa karbon dan massa oksigen yang telah kita hitung, sehingga kita bisa langsung menjumlahkan 1,5 gram ditambah 4 gram sama dengan 5,5 gram.
Jadi untuk mencari massa hasil atau massa produk, kita bisa menghitungnya dengan menggunakan hukum yang pertama, yaitu hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier. Nah, teman-teman, itulah tadi 2 hukum dasar kimia yang sudah kita bahas bersama-sama. Nah, untuk 3 hukum dasar selanjutnya akan saya bahas pada video pembelajaran selanjutnya ya. Jadi, harap ditunggu dan harap disimak baik-baik pada video selanjutnya. Sekian teman-teman dari saya, sampai ketemu lagi pada video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap jaga kesehatan.